Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Hari ini presentasi lagi ya. Iya Pak. Monggo ke kelompok yang presentasi dipersilakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Buat teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Mbak. Baik, kalau seperti itu, saya mulai ya Pak presentasinya. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Trianto, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi abnormal dan teman-teman yang saya banggakan. Siang hari ini izinkan kami kelompok I untuk mempresentasikan materi mengenai schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama, Anisatul Rahma dengan NIM 21000130015. Yang kedua ada Nadia Talita Riandani dengan NIM 21000130030. Yang ketiga saya sendiri, Rani Nurmalitasari 21000133341. Dan yang terakhir Sinta Kumalasari 21000133352. Selanjutnya adalah pemaparan materi tentang mental disorder infographic, yaitu gangguan psikotik yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materinya sebagai berikut. Gangguan psikotik adalah gangguan mental dari individu yang sulit membedakan antara kenyataan dan bukan, ditandai dengan adanya halusinasi, waham, perilaku kataton, perilaku kacau, serta pembicaraan kacau. Gejala psikosis meliputi halusinasi dan waham. Halusinasi merupakan pengalaman sensorik yang terjadi ketika tidak ada rangsangan yang nyata. Contohnya seperti halusinasi auditorik atau suara, ketika seseorang mendengar suara-suara yang mengejeknya padahal kenyataannya memang tidak ada suara sama sekali. Lalu, waham ialah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan namun dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Contohnya seorang individu yang biasa meyakini bahwa dirinya merupakan titisan Tuhan yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Permisi Mbak, ini belum next kayaknya. Belum next ya? Sudah terlihat belum Mbak? Sudah Mbak, terima kasih. Baik, sama-sama. Boleh teman-teman selanjutnya dijelasin materinya. Selanjutnya ada penyakit mental yang dapat memiliki gejala psikosis, yaitu skizofrenia. Gambaran gangguan dari skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan terjadinya gejala psikosis, waham atau keyakinan yang salah, halusinasi, dan persepsi dapat ganggu dan kinerja dalam fungsi sosial. Para pengidap skizofrenia dapat mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu. Dalam skizofrenia terdapat dua simptom. Yang pertama ada simptom positif, disebut juga dengan simptom psikotik. Yang menarik diri secara sosial dan defisit dalam respon emosional. Penegakan diagnosa dalam skizofrenia, yaitu metode asesmen yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan tes psikologi, meliputi SPM, grafis,
Poros, dan Weweki. Observasi yang dilaksanakan untuk melihat gambaran perilaku skizofrenia. Tes intelijensi dilakukan untuk melihat dampak skizofrenia terhadap kemampuan kognitif. Tes proyeksi atau grafis dan Rosa digunakan untuk melihat dinamika psikologis. Weweki digunakan sebagai penegak diagnosa gangguan skizofrenia yang dialami partisipan. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap significant others untuk menggali informasi lebih dalam terkait riwayat gangguan, riwayat hidup, dan relasi partisipan dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Etiologi dari skizofrenia yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya skizofrenia. Ada faktor somatogenetik, psikogenik, dan sosiogenik. Faktor somatogenik yaitu keturunan, cacat kongenital, kelainan otak, temperamen, penyakit, dan cedera tubuh. Faktor psikogenik yaitu perkembangan psikologi, deprivasi dini, pola keluarga, stres, penyalahgunaan obat-obatan. Sedangkan yang termasuk faktor sosiogenik yaitu perkembangan sosial, cita-cita, tingkat ekonomi, perpindahan kesatuan keluarga. Dengan mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian skizofrenia, maka dibutuhkan peran keluarga untuk penderita skizofrenia. Intervensi yang dapat dilakukan untuk pengidap skizofrenia yaitu pemulihan psikososial yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan intervensi dan tujuan intervensinya, yaitu ada intervensi psikososial yang berfokus pada adaptasi, pemberdayaan pasien, kolaborasi tim kesehatan, merubah perilaku, pikiran, dan perilaku, peningkatan pengetahuan, seni, rekreasi, merubah emosi, kognisi, dan sosial, dan pemulihan kesehatan. Intervensi psikososial memiliki manfaat sebagai perbaikan kognitif, mengurangi gejala negatif, meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kekambuhan, mengurangi intensitas atau kesulitan terkait dengan gejala, peningkatan kepercayaan diri dan harapan, perasaan yang kurang didominasi oleh gejala, fungsi psikososial, psikopatologi, dan mengurangi kesulitan psikososial. Selanjutnya, ini video mengenai skizofrenia ya Pak. Halusinasi versus aku. Sejauh ini aku belum tahu tentang kehadiranmu. Dari mana asalmu? Aku tidak tahu sampai sekarang. Saat kau muncul di kupingku, aku hanya mendengarkanmu. Berkicau seperti kau ingin mengajak aku untuk berbincang. Karena yang kuyakini, kau adalah keyakinan palsu. Itulah penggalan puisi dari Ujang, seorang penderita skizofrenia yang mampu bertahan dan melawan penyakit kejiwaan itu. Puisi-puisi ini biasa ditulis Ujang pada malam hari sepulangnya ia bekerja sebagai juru parkir di sebuah kafe yang tak jauh dari rumahnya di daerah Tangerang. Pekerjaan ini dilakukan Ujang untuk mengalihkan penyakit skizofrenia yang dideritanya. Sebuah penyakit gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Penyakit mental ini telah menggerogoti psikologi lelaki berusia 21 tahun ini selama 5 tahun terakhir. Sejak lulus SMP, Ujang mulai merasakan hal aneh pada dirinya. Hampir setiap hari ia dihantui pikiran-pikiran aneh yang tak bisa dikendalikannya. Hingga Ujang tak berani keluar rumah selama 2,5 tahun. Di luar sana mungkin saya diikuti, atau ada yang ingin membunuh saya merasa diikuti aja gitu. Bersama KPSI, komunitas pendukung orang dengan skizofrenia, Ujang ditangani secara medis. Sampai dengan saat ini, ia mulai dapat mengendalikan pikirannya, meskipun belum 100% menghilangkan halusinasinya. Mungkin kalau misalkan diobatin tanpa ada kemauan dari diri sendiri, mungkin sulit ya untuk bersosialisasi dengan masyarakat lagi. Karena ini penyakit bukan cuma dari Allah yang mungkin ya, dari diri sendiri kita juga harus ada kemauan kuat gitu. Niat yang benar-benar dari hati, niat untuk berubah dan bangkit gitu. Bagi Ujang, ketika ada kemauan, di situ ada jalan.
Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Teman-teman, ini keganti nggak di kalian slide-nya? Terganti kok. Ganti, Mbak. Terganti. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Next itu tentang gangguan skizoafektif. Pengidap gangguan ini memiliki gejala skizofrenia dan juga gangguan mood seperti depresi dan gangguan bipolar. Skizoafektif merupakan adanya gangguan campuran antara skizofrenia dan gangguan afektif. Skizoafektif merupakan gejala campuran antara yang dimaksud skizoafektif adalah gangguan skizofrenia dan gangguan afek atau mood yang gejala-gejalanya timbul secara bersamaan. Contohnya pada gangguan bipolar. Boleh next, Mbak? Next aja yang video. Maaf teman-teman, videonya keputar nggak di kalian? Tidak, Mbak. Oh, enggak Mbak. Coba saya ulang lagi ya. Sudah belum Mbak? Sudah, Mbak.
Oke teman-teman, sebenarnya sedikit penjelasan tentang video tadi. Jadi itu tadi adalah seseorang yang mengalami bipolar. Pada masa manik, itu dia mengalami halusinasi dengan mendengarkan bisikan-bisikan. Kira-kira seperti itu, gejala psikopat. Boleh next, Mbak. Yang ketiga itu ada gangguan delusi. Gambaran gangguan delusi digolongkan sebagai gangguan psikotik di mana seseorang sulit mengenali antara dunia khayal dan dunia nyata. Secara umum, delusi dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang didasarkan dari interpretasi yang salah mengenai realitas. Dalam gangguan delusional, keyakinan delusional yang dimiliki mungkin aneh. Misalnya percaya bahwa alien telah menanamkan elektroda kepala mereka. Atau mungkin berupa hal yang tampak masuk akal seperti keyakinan tidak berdasar mengenai perselingkuhan pasangan, persekusi oleh orang lain, atau memikat hati orang terkenal. Orang dengan gangguan delusional tidak menunjukkan kebingungan atau pikiran yang acak-acakan. Halusinasi bisa terjadi, tidak begitu menonjol. Delusi pada skizofrenia tertanam pada pikiran, persepsi, dan perilaku terganggu yang lebih luas. Pada gangguan delusional, delusi itu sendiri bisa jadi satu-satunya tanda abnormalitas yang terlihat. Jenis-jenis gangguan delusi yang pertama itu ada jenis erotomanik, yaitu keyakinan delusional bahwa orang lain, misalnya orang dengan status sosial yang lebih tinggi jatuh cinta padanya. Next, Mbak. Yang selanjutnya jenis kebesaran atau grandiose. Keyakinan yang terlampau tinggi tentang nilai, kepentingan, kekuatan, pengetahuan, atau identitas seseorang. Atau keyakinan bahwa seseorang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan atau orang terkenal. Kemudian ada jenis kecemburuan, di mana seseorang bisa yakin tanpa alasan pada ketidaksetiaan pasangannya. Dengan definisi ini bisa salah menafsirkan petunjuk tertentu sebagai tanda ketidaksetiaan. Kemudian ada jenis persekusi, melibatkan tema dicurangi, diikuti, ditipu, dimata-matai, diracun atau dibius, atau difitnah atau dianiaya. Orang dengan delusi ini bisa terus-menerus melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab atau atas penganiayaan terhadap dirinya. Kemudian ada jenis somatis, yaitu delusi yang melibatkan kondisi fisik atau medis seseorang. Kemudian ada jenis campuran, yaitu delusi yang dicirikan dengan lebih dari satu jenis delusi dan tidak ada satu tema yang dominan. Kemudian simptomnya, gejala delusi bisa berbeda-beda pada setiap orang, tetapi umumnya berupa perubahan mood dan emosi, bicara aneh dan mengatur, serta merasa cemas dan sedang terancam. Penegakan diagnosis delusi ini sesuai dengan pedoman diagnosis DSM-5 yang mendefinisikan gangguan waham menetap berdasarkan beberapa kriteria, yaitu terdapat suatu waham non-bias yang terjadi selama minimal 3 bulan. Kriteria pasien tidak memenuhi diagnosis skizofrenia, tidak terdapat halusinasi yang stimulan, bicara kacau, serta gejala negatif seperti efek datar atau perilaku kacau lainnya. Selain akibat dari waham pasien, fungsi dan perilaku pasien cenderung normal dan wajar. Jika terdapat gangguan mood, biasanya berlangsung singkat dan gangguan yang terjadi tidak diakibatkan oleh suatu efek fisiologis langsung dari suatu zat, atau penyalahgunaan zat atau pengobatan, atau suatu kondisi medis. Etiologi penyebab utama gangguan delusi belum bisa ditetapkan, namun beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi berbagai faktor biologis seperti kondisi medis, kondisi neurologis, dan serta penggunaan zat. Next, Mbak. Sudah terlihat belum, Mbak? Sudah, Mbak. Kemudian itu intervensi.
Terapi merupakan perawatan utama yang diterapkan guna membantu manajemen gangguan delusi, seperti perawatan psikososial, psikoterapi, individu, terapi psikologi kognitif, dan terapi keluarga. Selain itu, opsi pengobatan lainnya adalah antipsikotik konvensional, antipsikotik atipikal, dan obat penenang atau antidepresan. Teman-teman, sebelum saya mulai videonya, saya tes terlebih dahulu ya, apakah bisa di full screen atau tidak. 망상은 현실 Oh iya. 망상은 현실의 자신을 Sebelumnya videonya sudah mulai terputar belum guys? Sudah Mbak. Sudah. Baik, saya ulang ya. Untuk teman-teman sendiri, ini videonya tuh kan ada translate-nya, jadi dibaca ya. 망상은 현실의 자신을 인정할 수 없을 때 찾아옵니다. Mbak, permisi. 현실의 Iya? Videonya nggak muter. Tadi muter. Oh, videonya gak muter ya? Iya. Bentar, saya coba sekali lagi. 망상은 Sudah muter 현실의 belum Mbak 자신을 videonya? 인정할 수 없을 때 찾아옵니다. Belum, Mbak. Saya zoom aja dari sini ya Mbak videonya. 망상은 Sudah muter belum 현실의 Mbak 자신을 videonya? 인정할 수 없을 때 찾아옵니다. Oke. 현실의 나를 받아들일 수 없어 부정하다 보면 허구의 세계가 만들어지고 결국 그걸 믿게 되는 것이죠. 때로는 강한 충격에 자신의 삶을 부정하고 싶기도 합니다. 형상장애는 정신의학적으로는 대뇌 변연기의 도파민 과다가 원인이라고 합니다만 그건 먹물들 주장이고요. 가장 큰 원인은 고장난 마음이죠. 그래서 저 같은 수성공이 필요한 거고요. 다른 사람의 잣대에 나를 가두지 마세요. 칭찬도 비난도 모두 지나가는 바람이거든요. 다 찰나예요. Sedikit penjelasan tentang video tadi. Kalau teman-teman notice di awal video itu ada seseorang yang memegang baju polisi. Sebenarnya itu adalah pasien rumah sakit jiwa, di mana beliau mengalami gangguan delusi. Dia itu berkali-kali mencoba tes polisi, namun selalu gagal. Akhirnya dia didiagnosis mengalami gangguan delusional, di mana dia mempunyai keyakinan atau waham bahwa dia adalah seorang polisi. Bahkan parahnya dia sampai turun ke jalan buat mengatur lalu lintas, atau misalnya ada acara yang membutuhkan bantuan polisi, dia bisa sampai turun langsung untuk membantu mengamankan. Nah, untuk itu, untuk memberi keyakinan bahwa dia bukan seorang polisi, itu perlu bantuan dari psikiater dan melakukan terapi, kira-kira begitu. Oke, next. Selanjutnya gangguan psikozeproniform. Gambaran gangguan merupakan salah satu jenis penyakit mental dengan gejala yang mirip dengan psikofrenia. Namun yang membedakan dari psikofrenia adalah psikofreniform menimbulkan gejala yang hanya dialami tidak sampai 6 bulan. Sama dengan skizofrenia, skizofreniform membuat penderitanya tak mampu membedakan imajinasi dan halusinasi dengan realita.
Pada penderita psikozeneform, cara mereka meluapkan emosi, cara berpikir, hingga cara berperilaku menjadi terpengaruh. Simptomnya yaitu sering mengalami delusi, sering mengalami halusinasi, cara bicara yang tidak teratur, dan sering mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal maupun berbicara dengan topik yang melompat-lompat. Selanjutnya, kehilangan ketertarikan terhadap hobi dan kesenangan yang dulu dimiliki. Selanjutnya, ketidakbahagiaan dalam hidup, tidak merawat diri dengan baik seperti tidak mandi, keramas, dan menyikat gigi. Memiliki perilaku yang aneh seperti berjalan membuat lingkaran, berjalan dengan sangat cepat, dan menulis terlalu sering. Penarikan diri dari keluarga, teman-teman, dan aktivitas sosial lainnya sehingga hubungan sosial dengan orang lain terganggu. Penegakan diagnosis. Kriteria diagnostik DSM-5 yang digunakan sebagai panduan dalam memeriksa dan menentukan hasil diagnosa skizofreniform adalah pasien mengalami 2 atau lebih gejala psikofreniform. Pasien mengalami 1 episode gejala yang berlangsung selama setidaknya 1 bulan namun tidak lebih dari 6 bulan. Pasien tidak mengalami gangguan suasana hati dan psikoafektif. Pasien tidak dalam kondisi penyalahgunaan zat terlarang. Etiologi yaitu psikofreniform belum diketahui jelas hingga kini. Namun beberapa faktor bahwa ini sangat kuat, yakni oleh para peneliti sebagai peningkat resiko psikofreniform, yaitu faktor genetik. Ada kemungkinan cukup besar bahwa psikofreniform merupakan sebuah kondisi yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Bila orang tua memiliki riwayat psikofreniform atau kondisi gangguan mental tertentu, maka besar resiko untuk anak mewarisi kondisi. Selanjutnya, faktor lingkungan. Beberapa kasus psikofreniform dipicu oleh kejadian tertentu yang membuat seseorang trauma. Stres atau tekanan dari luar serta interaksi sosial yang buruk namun menjadi peningkatan resiko seseorang penderita psikofreniform. Ketidakseimbangan zat tertentu pada otak. Jika terdapat zat-zat tertentu di dalam otak neurotransmitter yang tidak seimbang, maka pengirim sinyal serta pesan ke organ lainnya menjadi terganggu. Ketika transmisi pesan tidak berjalan dengan baik dan normal, gejala skizofrenia pun akan muncul. Intervensi yaitu pengobatan untuk gangguan frizosom skizofreniform bisa mencakup terapi atau penggangguan antidepresan